Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 KKN DR 98 UIN Sunan Ampel Surabaya. Sebelumnya, perkenalan dulu ya. Nama saya Ahmad Usama Yahya dari program studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Asal saya dari Surabaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Surutami, asal Cilacap, dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Saya Nimatu Rizky Amalia dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, asal dari Kota Gresik. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 2 KKN DR 98 UIN Sunan Ampel Surabaya. Sebelumnya kenalan dulu yuk. Namaku Dayang Nami Wismar dari Solo dan Prodi PKMI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan namaku Nadifatul Qudsiah. Aku berasal dari Jombang dan aku dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab UIN Sunan Ampel Surabaya. Jadi, sekarang kita akan membahas tentang COVID-19. Sebelumnya, teman-teman ada yang tahu nggak singkatan dari COVID-19? Jadi, singkatan COVID-19 yaitu Ko-nya itu corona, V-nya itu virus, dan D-nya itu disease. 19-nya sendiri itu yaitu tahun ditemukannya pandemi ini. Jadi di tahun 2019. COVID-19 ini ialah virus yang menyerang organ pernafasan pada manusia. Dan virus ini tuh bisa menimbulkan hingga infeksi saluran pernafasan hingga berujung kematian. COVID-19 ini juga berjenis sama dengan virus SARS dan MERS yang sama-sama disebabkan oleh virus, tetapi tingkat penyebarannya itu berbeda. Jadi lebih cepat COVID-19 seperti itu. Bentuknya COVID-19 ini sendiri itu seperti bentuk mahkota. Makanya dinamakan corona, yaitu dalam bahasa Latinnya itu artinya mahkota. Seperti itu, teman-teman. Saya Surutami. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri dan gejala awal pada seseorang apabila seseorang itu terkena COVID-19 atau virus corona. Nah, orang yang terkena COVID-19 atau virus corona ini memiliki ciri-ciri yang hampir sama seperti orang yang terkena virus flu pada umumnya. Di antaranya, yang pertama, mengalami demam yang cukup tinggi, yaitu lebih dari 38 derajat Celcius. Yang kedua, mengalami batuk kering. Yang ketiga, mengalami sakit kepala. Yang keempat, merasa lemas dan mudah lelah. Yang kelima, mengalami sakit tenggorokan. Dan yang keenam, yaitu mengalami sesak nafas. Lantas, bagaimana gejala awal pada seseorang yang terkena COVID-19 atau virus corona ini hari demi hari? Berikut penjelasannya. Pada hari pertama, seseorang yang terkena COVID-19 atau virus corona ini akan mengalami demam yang cukup tinggi, yaitu lebih dari 38 derajat Celcius. Sebagian dari mereka juga mungkin akan mengalami batuk kering dan lemas ataupun cepat lelah. Dan kondisi ini akan berlangsung sampai dengan hari keempat. Pada hari kelima, beberapa dari mereka mengalami kesulitan bernafas. Hal ini biasanya terjadi pada mereka yang berusia lanjut atau memiliki riwayat penyakit lain sebelumnya. Dan kondisi ini akan berlangsung sampai dengan hari keenam. Pada hari ketujuh, menurut penelitian Universitas Wuhan, ini merupakan waktu rata-rata di mana seseorang yang terkena COVID-19 atau virus corona ini masuk ke rumah sakit.
Pada hari ke-8, seseorang yang terkena COVID-19 atau virus corona ini akan mengalami kondisi yang parah. Sekitar 15% dari mereka akan mengalami sindrom gangguan pernafasan akut. Saat ini terjadi, paru-paru mereka telah dipenuhi oleh cairan. Dan hal ini akan berlangsung sampai dengan hari ke-9. Pada hari ke-10, gejala orang-orang yang terkena COVID-19 atau virus corona ini akan memburuk. Seseorang itu akan dibawa ke ICU. Biasanya mereka akan mengalami gangguan pada bagian perut dan kehilangan nafsu makan. Pada rentan waktu ini, sebagian kecil dari mereka akan meninggal, yakni 2%, dan hal ini akan berlangsung hingga hari ke-16. Nah, setelah menjalani perawatan selama kurang lebih 2,5 minggu, seseorang yang kondisinya membaik biasanya sembuh dan bisa keluar dari rumah sakit. Nah, teman-teman, sebelumnya kan kita udah bahas nih tentang apa itu COVID, terus bagaimana bentuknya, dan bagaimana gejalanya. Nah, COVID ini itu adalah virus yang zoonotik, di mana dia itu berkembang pada hewan. Setelah itu baru dia berkembang kepada manusia melalui droplet pernafasan. Kan batuk atau bersin dari orang yang terinfeksi virus corona itu dapat menempel di permukaan benda atau kulit manusia. Ketika manusia menyentuh benda atau melakukan kontak fisik dengan manusia yang lainnya. Kemudian virus akan menginfeksi manusia ketika tangan yang terkontaminasi menyentuh bagian wajah, yaitu mata, hidung, dan mulut. Oleh karena itu, kalian semua harus berhati-hati ya teman-teman. Siapa orang yang beresiko terinfeksi COVID-19? Setiap orang beresiko terinfeksi COVID-19 ketika ia berdekatan atau melakukan kontak fisik dengan orang yang terinfeksi COVID-19, baik itu bayi, anak-anak, dewasa, maupun lansia. Namun, ada beberapa faktor yang menyebabkan orang memiliki resiko lebih tinggi terinfeksi COVID-19. Dilansir dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada akhir Januari lalu melaporkan bahwa rata-rata orang yang terinfeksi COVID-19 adalah mereka yang berada di usia sekitar 45 tahun dan 2/3 dari mereka adalah laki-laki. Itu berarti orang tua dan laki-laki yang memiliki resiko lebih tinggi terinfeksi COVID-19. Selain itu, orang yang memiliki penyakit bawaan juga rentan terinfeksi COVID-19. Mendengarkan penjelasan dari teman-teman tadi, sekarang giliran saya yang akan menjelaskan tentang bagaimana penanganan COVID-19. Para ahli kesehatan masih berusaha menemukan vaksin serta cara penanganan yang efektif untuk menghadapi virus ini. Tapi hingga saat ini, kebanyakan negara mengambil tindakan isolasi untuk menahan penyebaran virus corona. Sejauh ini, para tenaga medis lebih fokus pada pengelolaan gejala saat virus bekerja pada pasien. Sebelum pasien dinyatakan positif terinfeksi, pasien menjalani swab tenggorokan dan pemeriksaan laboratorium DNA dengan PCR atau polymerase chain reaction. Kemudian, tenaga medis akan melakukan monitoring dan terapi kepada pasien. Monitoring dan terapi tersebut meliputi isolasi, implementasi PPI, serial fototoraks, suplementasi oksigen, antimikroba empiris, terapi simptomatik, terapi cairan, ventilasi mekanis, penggunaan vasopresor, observasi, serta pemilihan terapi penyakit penyerta.